Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binicmatil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta rasuli wa ila Muhammadi a'tini ma patakauna. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukamana, Bapak Yus Yustira SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukamana, serta tamu undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi dan sosialisasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarga, para sahabat, para wali Allah, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara utama yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sukamana. Kepada yang terhormat Bapak Yus Yustira SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi praktik baik dan sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat menjadikan suatu motivasi untuk kita, suatu untuk kita yang dapat diterapkan di sekolah ini. Salawat dan salam moga tetap dicurahkan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan taat patuh dalam perjalanannya hidup. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SDN Sukamana, yang saya hormati ibu-ibu guru, tamu undangan dari SD Tangga yaitu SD Bulanteng. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini, karena mungkin kehadiran Bapak dan Ibu mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, mungkin kalau di SD Sukamana ya tidak perlu dikenalkan lagi karena mungkin saya di sini. Untuk ibu-ibu dari SD tetangga, saya ini namanya yaitu Yusustira, yaitu CGP Angkatan 11. Jadi calon guru penggerak angkatan 11, di mana pada kesempatan hari ini saya akan melakukan diseminasi dan sosialisasi atau berbagi praktik baik budaya positif yang ada di sekolah. Baik, selanjutnya di sini ada kata pengantar dari kegiatan ini adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Kemudian dalam konsep ini pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan
tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan dan budaya yang mendukung inklusi dan berdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi, Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwasannya lingkungan positif itu sangat dibutuhkan di sekolah. Yaitu diantaranya bagaimana cara kita membuat lingkungan di sekolah itu yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswanya untuk belajar. Selain itu juga bahwasanya pendidikan itu bukan hanya transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Nah, tapi di sini pengetahuan juga itu mencakup pembentukan karakter. Jadi budi pekerti yang harus kita tanamkan dan kembangkan. Selain itu juga ada potensi setiap murid yang harus kita gali, yang harus kita bimbing supaya siswa itu sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya masing-masing. Nah, itu diantaranya pengantar dari kegiatan ini. Baik, selanjutnya sebelum kita mengawali terhadap kegiatan selanjutnya, nah sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Jadi ice breaking supaya Bapak Ibu lebih semangat, ya, lebih semangat, lebih fokus. Ya. Nah, jadi ice breaking pada kali ini, saya akan memberi tebak-tebakan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan dan menjawab. Ya, itu. Yang pertama, ini pertanyaannya. Peta apa yang bisa meledak? Ya Pak? Petasan. Iya, petasan. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, motor apa yang bisa dimasukkan ke satu celana atau satu baju? Kira-kira motor apa? Ya, siapa yang mau menjawab? Motor apa? Motor apa yang bisa masuk ke satu celana atau satu baju? Jawabannya ada yang tahu? Yaitu Motorola. Merek HP ya? Merek HP, jadi Motorola. Jadi tidak ada yang menjawab ya. Nah, itu. Pertanyaan yang ketiga, bis apa yang bisa dimakan? Biskuit. Biskuit ya, bagus. Bisa biskuit, bisa bis. Nah, yang selanjutnya, es apa yang biasanya membuat kita pusing, kadang-kadang panas dingin? Es apa? Es tele, ada lagi. yang membuat, ada yang mau menjawab? Es. Ya, kalau tidak ada, jadi jawabannya adalah esai. Esai kadang-kadang membuat kita pusing, karena dalam mengerjakan esai itu kan perlu apa? Perlu pemikiran ya. Kadang-kadang sampai panas dingin nih, mana jawabannya? Biasa. Nah, itu diantaranya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, aktiviti yang kedua, saya akan meningkatkan daya fokus Bapak dan Ibu. Jadi, perintahnya sekarang adalah ikuti apa yang saya bacakan atau saya ucapkan. Jadi, perintahnya adalah kata kuncinya ikuti apa yang saya perintahkan dan saya bacakan. Ya baik, Bapak dan Ibu. Yang pertama, batu. Batu. Bata. Batu-batu. Bata-bata.
Ada berapa batu dan bata? Ada berapa? Ada berapa? Ya, ada berapa batu dan bata? Oh, batu dan bata. Ya. Nah, ada berapa batu dan bata? 5. Ada berapa batu dan bata? Iya, baik. Tadi ada yang menjawab 6, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 3. Nah, baik. Nah, berarti Bapak dan Ibu belum fokus, ya? Belum fokus. Karena kenapa? Karena saya bukan diperintahkan untuk menjawab, tadi ikuti perkataan saya. Ya, jadi ikuti. Jadi saya nggak meminta untuk menjawab. Jadi kalau ditanya tadi ada berapa batu dan bata, berarti Bapak dan Ibu juga harus ada berapa batu dan bata. Nah, itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas ice breaking-nya. Ya, makanya nah, kita itu harus apa? Fokus. Ya, harus fokus. Ini pertanyaannya seperti apa? Ya, ya. Apakah jawaban atau pertanyaan? Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak dan semuanya. Ya, baik, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Di sini, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Barangkali Bapak dan Ibu mengetahui apa sih yang dinamakan dengan budaya positif itu? Ada yang mau menjawab? Kebiasaan baik, ya, budaya positif. Ya, terus kebiasaan baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, nah, kita akan lanjutkan. Budaya positif merupakan kegiatan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu adalah budaya positif. Selanjutnya, penerapan budaya positif di sekolah tak terlepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan pada muridnya. Itu diantaranya. Jadi peran guru itu harus yang pertama berpihak pada murid. Nah, di sini kan ada pembelajaran student center, jadi berpusat pada murid. Yang tadinya teacher center jadi kepada student center. Jadi bagaimanakah kita itu dalam belajar itu harus fokus, ya, berpihak kepada murid, menggali potensi, menggali kelebihan yang terdapat pada murid, dan kita itu harus menuntun, ya, menuntun murid untuk menemukan potensi diri. Mandiri, ya itu, ya, kita harus bersifat mandiri. Kreatif, kita juga dituntut untuk berkreatif, inovatif, ya, sesuai dengan kemajuan zaman, ya. Reflektif, jadi merefleksi apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, sehingga kita nanti bisa memperbaikinya lagi terhadap kekurangan-kekurangan yang kita pelajari. Kolaboratif, nah, Bapak dan Ibu, jadi peran kita itu harus berkolaborasi, bagaimana meningkatkan kolaborasi antar Bapak dan Ibu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
sehingga dapat mewujudkan kepada perlindungan murid. Itu di antara. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkannya? Jadi, bagaimanakah cara mewujudkannya budaya positif di sekolah ini? Di antaranya, yang pertama, menerapkan disiplin positif. Jadi, cara menerapkan budaya positif itu adalah yang pertama menerapkan disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memahami kebutuhan dasar dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, menerapkan posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah menerapkan segitiga restitusi. Itu dia ada 6 yang harus kita terapkan dalam menerapkan budaya positif. Apa itu disiplin positif? Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu juga disiplin positif mengajarkan anak itu bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Jadi pada intinya, penerapan disiplin positif ini mengajarkan bagaimanakah supaya anak itu memahami konsekuensi yang dia perbuat, yang mereka lakukan. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan, mereka juga tahu konsekuensinya itu seperti apa. Itu. Kemudian selain itu juga mengajarkan rasa tanggung jawab, karena sebagai pendidik atau sebagai siswa itu kan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Misalkan siswa itu ada hak dan kewajiban. Apa sih kewajibannya? Nah, berarti kan itu mempunyai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Misalkan aturan sekolah itu kan ada ya, dibuat oleh sekolah. Berarti siswa bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik itu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya. Serta dengan disiplin positif ini, peserta didik itu mempunyai rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi mereka itu tahu aturannya gimana. Nah, misalkan kalau berinteraksi dengan lingkungannya, kalau misalkan bergaul dengan orang yang lebih atas, gimana itu sikapnya, pembicaraannya harus gimana, ngomongnya juga harus gimana. Berarti itu mempunyai rasa hormat. Upami sawu Sunda mah kan begitu. Kasahuluhureun kudu ngahormat, kasalakeun kudu nyaah nya eta. Nah, itu diantaranya penerapan disiplin positif.
Selanjutnya, teori motivasi. Yang kedua, kan tadi cara penerapan budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi. Di sini juga teori motivasi ada apa? Ada hukuman, ya ada penghargaan. Ya, itu. Apa itu teori motivasi? Motivasi merupakan sebuah dorongan, rangsangan maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia psikologi, dorongan untuk bermotivasi bisa muncul dari intrinsik atau internal atau dalam dirinya, atau ekstrinsik yaitu eksternal atau dorongan dari luar. Ya, itu. Jadi sebuah dorongan, rangsangan, keinginan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengerjakan sesuatu, itu teori motivasi. Nah, selanjutnya teori motivasi ini dibagi menjadi dua bagian. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ya. Apa itu teori ekstrinsik? Jadi teori intrinsik adalah motivasi yang muncul karena keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Selain itu juga melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi ekstrinsik dilakukan bukan atas kemauan dan kepuasan diri sendiri, tetapi ada motif lain dari kegiatan tersebut. Nah, jadi misalkan siswa-siswi, nah di sini kan ada kesepakatan kelas, ada peraturan sekolah. Nah, siswa dan siswi dalam melakukan, kadang-kadang itu ada motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang ada PR nih dari bapak dan ibu. Itu kan motivasinya karena satu, karena tidak mau dihukum oleh bapak dan ibunya. Itu. Misalkan melakukan sesuatu karena itu bukan atas dorongan dirinya, tapi atas dorongan saya mah ini mengerjakan tugas ini ada. Kita nggak mau dihukum oleh bapak dan ibu guru. Atau yang kedua, misalkan motivasi nanti, kalau saya itu maunya kan biasanya bapak dan ibu itu memberikan reward. Nah, anak-anak, siapa yang bisa maju ke depan mengerjakan soal, nanti bapak kasih makanan atau nanti bapak kasih permen. Itu kan anak-anak motivasinya timbul. Karena kenapa? Karena saya itu kalau bisa dapat hadiah. Nah, itu motivasi. Nah, motivasi seperti itu berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik. Karena kalau kesiangan nanti oleh bapak ibu gurunya suka dihukum. Nah, jadi kan itu motivasinya itu ada motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar karena hukuman atau karena imbalan. Itu, ya. Yang kedua itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai suatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan dan eksternal. Nah, motivasi ini yang membuat seorang melakukan sesuatu karena menganggapnya sebagai manfaat untuk dirinya
atau kepuasan diri sendiri. Ya, itu mah udah ada dalam keyakinan dirinya bahwasannya datang ke sekolah itu karena emang motivasi dirinya yang ada. Tidak ada unsur yang lain. Ya. Yang kedua, misalkan dalam mengerjakan tugasnya juga saya mah nggak butuh imbalan, nggak butuh reward. Dan saya mah emang intinya untuk kepuasan diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus mendorong siswa kita itu untuk untuk mempunyai motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari diri sendiri. Begitu juga kita sebagai pendidik harus mempunyai motivasi intrinsik, ya itu. Karena jangan sampai begini, saya datang ke sekolah itu mau terlihat sama bapak kepala sekolahnya, nah itu berarti belum mempunyai unsur motivasi intrinsik, karena ingin dilihat, ya. Abi mada cina sekolah teh ingin kita bisa dihukum cina ke bapak kepala. Itu kan motivasi ekstrinsik. Ya, saya berangkat ke sekolah itu pagi-pagi karena ingin mendapat reward dari bapak kepala sekolah, misalnya. Itu motivasi ekstrinsik. Seharusnya kita itu mempunyai motivasi intrinsik. Datang tepat waktu itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai pendidik, ya. Nah, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi cara ciptakan budaya positif yang ketiga itu adalah dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakat secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama, sehingga seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Itu ada di motivasi intrinsik, keyakinan sendiri, yaitu yang datangnya dari diri sendiri. Barangkali sampai di sini ada yang sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan tentang keyakinan atau motivasi intrinsik tadi, motivasi. Ya baik, silakan. Bapak, saya mau bertanya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya Pak ya. Biasanya saya kalau di kelas itu untuk membuat peserta didik lebih semangat dan pembelajaran bisa lebih menyenangkan, saya memberikan reward kepada peserta didik berupa tepukan, ya Pak ya, atau saya memberikan simbol bintang. Misalkan siapa yang berani ke depan atau yang aktif di kelasnya, saya memberikan simbol bintang. Jadi mereka itu tergerak untuk bisa berlomba dengan temannya demi mendapatkan simbol bintang tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah motivasi yang saya berikan itu berupa ekstrinsik? Ya.
Itu juga motivasi berupa itu juga termasuk terhadap motivasi ekstrinsik, karena di sini muncul karena keinginan untuk mendapatkan imbalan. Tapi biasanya kalau di desa itu murid lebih ya aktif di kelas. Oke. Ya, tapi di sini kan, Kurang tepat ya. ya, di sini kegiatan seperti itu dilakukan memang kurang tepat dilaksanakan. Karena kenapa? Karena kalau tadi motivasi yang muncul karena ingin mendapatkan imbalan, jadi nanti kedepannya siswa itu terus ketergantungan karena saya melakukan tersebut karena ingin imbalan. Jadi sebetulnya sebaiknya itu bisa diganti aja dengan misalkan memberikan motivasi seperti semangat, ya. Jadi nanti akan timbul dalam dirinya, ya, sehingga nanti siswa tersebut mampu atau bisa termotivasi secara intrinsik. Jadi sebetulnya mungkin menurut saya itu kurang tepat karena di sini termasuk dengan motivasi ekstrinsik karena siswa itu ingin mendapatkan imbalan atau hadiah meskipun dalam apa itu bentuk ya simbol utang. Jadi gimana caranya kita itu memberikan motivasi terhadap siswa itu secara intrinsik, yaitu datang dengan keyakinan dan kesadaran diri masing-masing. Jangan ada embel-embel seperti imbalan, hadiah, apalagi hukuman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Saya tadi dari pertanyaan tadi, mungkin karena saya memegang kelas 8, sehari sakit ya, yang saya rasakan, saya komunikasi dengan rekan-rekan juga sama seperti tadi dari dia. Karena mungkin kalau kelas 1-2 kadang ada juga yang masih perasaan itu kayak ditekan untuk apa namanya, jadi pengen ada itu ya tadi ada motivasi itu. Sekarang itu menerapkan itu Pak bisa juga tadi yang motivasi ya. Tapi bagi anak kadang apalagi yang malu, ya yang malu, misalkan kalau dikasih itu motivasinya akan tidak ya meningkat gitu. Mungkin kalau seperti itu ya mungkin kalau untuk kelas bawah, kelas atas pasti yang tadi yang itu kalau untuk kelas bawah pasti ini semua juga ada. Saya juga suka bermain juga Pak, karena anak-anak kan dia supaya kelas aktif. Saya bertanya sama teman-temannya dengan cara begitu. Jadi bagaimana itu? Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya mungkin kalau tadi ya dari motivasi di sini kan motivasi, kemudian ada juga penghargaan dan hikmah. Ya. Nah, itu yang tadi emang kalau di kelas bawah. Nah, di kelas bawah kan cara menumbuhkan motivasinya itu bermacam-macam. Ada karena tadi imbalan, tapi tidak menutup kemungkinan kita ubah ke dalam misalkan motivasi yang lain seperti tepuk tangan atau misalkan motivasi yang lainnya, sehingga anak itu tidak terbiasa. Yang dikhawatirkannya itu kan Bu, itu ketergantungannya. Nanti kalau misalkan diberi permen, diberi imbalan, lama kelamaan jangka panjangnya itu berharap terus. Ya, jadi kebiasaan. Jadi ya tadi menurut saya juga mungkin kalau sekali dua kali, tapi lebih baiknya kita itu berusaha untuk memberikan motivasi secara intrinsik ya.
takutnya tadi juga disebutkan, jadi ketergantungan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada imbalan tersebut. Ya mungkin itu Bu. Ya. Ya, ya, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, jadi intinya kita itu berupaya bagaimanakah cara kita menumbuhkan motivasi secara intrinsik yang datang dari diri sendiri. Dan yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Di sini juga tadi sudah dibahas, barangkali ada yang mau ditanya tentang keyakinan kelas. Pak Bu, kenapa keyakinan kelas? Kenapa enggak kesepakatan kelas? Kenapa enggak peraturan? Apakah keyakinan, kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Menurut Bapak dan Ibu, peraturan, kesepakatan, dan keyakinan apakah ini sama atau tidak? Nah, kalau peraturan ya Pak Bu, peraturan itu kan dibuatnya secara sepihak, nah, dan sifatnya memaksa, dan yang akhirnya itu akan menghasilkan sebuah hukuman atau peraturan. Ya. Jadi peraturan itu biasanya, misalkan peraturan sekolah, siswa harus datang pukul 7.30. Itu kan dibuat oleh sekolah. Ya. Sifatnya memaksa kepada siswa, dan akibat dari peraturan itu akan menimbulkan hukuman. Nah, misalkan kalau tidak datang tepat waktu, nanti hukumannya seperti apa? Misalkan Bapak dan Ibu guru juga, apabila ada yang melanggar, hukumannya ini, ya. Dan selanjutnya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah yaitu dibuat dengan secara sepakat atau kita melakukan musyawarah. Nah, ya, secara bersama-sama. Misalkan ada kesepakatan kelas, itu kan kesepakatan kelas itu dibuat oleh Bapak dan Ibu guru dan siswa-siswi, ya. Tapi hasil dari kesepakatan itu atau akibat dari kesepakatan itu akan menimbulkan konsekuensi sesuai dengan yang disepakati tadi. Ya. Kalau dari aturan itu mengakibatkan terhadap hukuman, kalau kesepakatan itu mengakibatkan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Konsekuensinya seperti apa? Kemudian keyakinan kelas, kalau keyakinan kelasnya itu kan datangnya dari diri sendiri, keyakinan diri sendiri. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, jika seorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinan atau motivasi intrinsik. Itu adalah mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya, 5 dasar kebutuhan manusia. Bapak dan Ibu juga itu harus mengetahui dan tahu apa itu yang menjadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik, seperti makanan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain.
itu adalah kebutuhan bertahan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Tiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atau kemampuan. Empat, kebutuhan kebebasan. Lima, kebutuhan akan kesenangan. Di sini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan bisa melanggar dengan peraturan-peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Tentunya sebagai seorang guru, mereka melakukan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dalam 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bermacam-macam. Ya. Contohnya kalau di kelas ada siswa yang senang, misalkan kalau sedang belajar matematika, dia itu menggambar aja. Itu karena menurut dia ya senangnya seperti itu. Kita harus mengetahui. Ya. Selanjutnya, nah ada juga misalkan yang sering ngobrol atau mengganggu orang lain dalam belajar, itu juga termasuk misalkan itu apakah ini diperhatikan oleh gurunya atau misalkan itu karena mereka itu merasa saya mah ingin seperti itu, ya. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita ketahui dan nanti kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada teori kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pelajar. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, di posisi manakah kalau kita melakukan dalam pembelajaran? Apakah sebagai pembuku atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Misalkan kalau siswa-siswi ibu melakukan kesalahan, misalnya gini, ada siswa-siswi ibu yang datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Silakan kalian itu memutar di lapangan, ya, lari 3 putaran. Itu berarti bapak dan ibu posisinya sebagai penghukum. Jadi di mana? Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita tonton dulu video, ya, ini tentang teori kontrol. Sebagai penghukum, ya.
kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu posisi sebagai pembina. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, setelah tadi Bapak dan Ibu menonton dan melihat video tersebut, kira-kira Bapak dan Ibu ini termasuk pada 5 kontrol yang mana? Apakah sebagai pemukul? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau dan manajer? Kadang-kadang kita itu sebagai pemukul. Ya, jadi kebiasaan kita itu ada pada posisi ke-1 ya, sebagai penghukum. Oke, nah kita perbaiki, usahakan kita itu jangan di posisi yang ke-1 dan ke-2. Idealnya itu kita itu harus ada di posisi manager, ya. Tapi sebagai teman juga bisa. Dan idealnya yang paling bagus adalah di posisi manager. Nah kemudian ini sebagai posisi penghukum. Di sini biasanya berbicaranya dengan nada tinggi, menghardik, berecak pinggang, biasa nama membentak, menyakiti, menyindir. Hukuman biasanya berupa verbal atau fisik. Apa yang menjadi dampak dari posisi penghukum ini? Yaitu diantaranya murid menjadi pendendam. Selain itu, murid itu memberontak, bahkan tidak menyukai guru atau mata pelajaran, nah, sehingga dia itu menyimpan karena menyimpan dan jadi usahakan posisi sebagai penghukum itu kita jangan lakukan lagi, karena dampaknya itu seperti itu ya. Menjadi dendam kepada kita, murid memberontak, kemudian tidak menyukai kepada gurunya, kepada kita. Itu dampak dari posisi hukum. Kemudian Pak Bu, yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, tadi juga dalam video mungkin Bapak dan Ibu sudah melihatnya. Ya. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Tadi juga kan dikatakan nanti bagaimana ini Bapak Kepala akan menyalahkan kepada Ibu. Ya seolah-olah kan itu murid yang bersalah, menderita dan merasa tidak sanggup membuat bahagia orang lain. Apa dampaknya dari posisi membuat rasa bersalah? Yaitu dampaknya membuat murid merasa bersalah. Ya. Jadi dia itu merasa ini adalah kesalahan saya, sehingga Bapak dan Ibu
gurunya nanti ditegur atau dimarahi oleh kepala sekolahnya. Identitasnya identitas gagal, ya, karena merasa dia bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ini adalah posisi yang membuat rasa bersalah apabila kita melakukan pada posisi ini. Selanjutnya, yang ketiga, posisi teman. Suara guru akan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses. Tadi juga ya, gimana siswa itu dalam posisi sebagai teman dan berhasil, namun perlu diingat masih didorong oleh motivasi eksternal. Karena motivasi dirinya itu didorong oleh bapak dan ibu gurunya. Apa itu dampaknya? Dampaknya yaitu murid akan bergantung pada seseorang. Dampaknya murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu dampak apabila kita melakukan kontrol posisi sebagai teman. Selanjutnya, posisi pemantau, yaitu posisi pemantau adalah mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan juga sudah dilihat oleh bapak dan ibu. Itu adalah contoh sebagai kontrol posisi pemantau. Yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakan gurunya, atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, tadi juga kan sudah ditonton ya. Tadi ada, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan? Dijawab. Kemudian siswa itu merefleksi terhadap dirinya. Oh, akibat keterlambatannya itu karena tadi itu kesiapan. Bagaimana caranya? Berarti caranya itu harus menyetel alarm. Nah, jadi dalam posisi manajer ini siswa itu sudah bisa memecahkan masalah sendiri, merefleksi sendiri. Nah, jadi bapak dan ibu usahakan dalam posisi teori kontrol ini kita itu harus berada pada posisi manajer dan hindari posisi yang tadi yang satu dan kedua, karena itu akan berdampak negatif bagi perkembangan anak didik kita. Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut tahun 2004. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Selanjutnya, tujuan restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang diharapkan tadi juga siswa itu dapat merefleksikan dirinya sehingga bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan solusi, mencari solusi sendiri, bukan dipaksa, tapi nanti juga itu akan menghasilkan solusi, yaitu akan mencari solusinya bagaimana. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi diharapkan tadi juga ada unsur intrinsik, ya. Bagaimanakah dia itu tersadar, bukan karena tadi motivasi eksternal atau intrinsik, ya, tapi dengan diri sendiri, keyakinan sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir, restitusi adalah cara yang paling baik, ya, karena tadi juga langkah-langkahnya di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh kemarin saya melakukan ya segitiga restitusi, di mana ada siswa Kenapa kamu siaran lagi? Kamu tahu tidak mahasiswa itu jam berapa? Jam 7.30, Pak. Betul sekali. Mahasiswa itu jam 7. Tadi kamu masih itu jam 8, tapi tidak apa-apa. Karena siswa yang lain juga masih ada. Yang penting kamu bisa memperbaiki lagi. Iya, Pak. Saya janji tidak akan kesiangan lagi. Begini kamu sudah 2 kali bersiap. Kenapa? Apakah ada kesempatan? Pak, tadi malam saya nonton TV sampai malam dari bangunnya siang. Kalau kamu kesiangan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Sebenarnya saya masuk sekolah tepat waktu. Nah, itu kedepannya kamu mesti apa? Saya janji tidak akan nonton TV sampai malam supaya saya tidak bangun kesiangan lagi. Ya bagus. Tapi janjinya ya supaya kamu bisa lebih baik lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang sampai kamu kembali dengan ini. Ya, itu contoh segitiga restitusi. Jadi tadi ada menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas, kalau ada siswa kita yang salah, kita jangan menjudge terhadap kesalahan tersebut, tapi kita itu harus menstabilkan dulu. Misalkan contoh tadi, kenapa kamu kesiangan? Kenapa masuk tadi jam 7.30? Apa? Nah, saya tadi kan misalkan malam nonton TV, ya malam. Oh tidak apa-apa, karena setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu itu bisa memperbaikinya. Nah itu cara menstabilkan identitas. Kita jangan menjudge anak itu salah, ya. Jadi harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah kesianan itu menurut kamu betul apa salah? Jadi siswa itu menjawab bahwa itu pekerjaan yang salah, tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati di sekolah? Jadi siswa juga menjawab tidak, Pak, karena keyakinan yang sudah disepakati oleh kita adalah masuk itu jam 7.30. Itu menanyakan keyakinan sehingga nanti
dengan langkah-langkah penerapan sidik tidak terbersih, nah, siswa itu mampu merefleksi dirinya dan mencari solusinya bagaimana supaya anak tersebut tidak kesiangan lagi. Ya. Jadi solusinya tadi berarti tidur harus jangan malam, ya itu. Atau bisa disuruh orang tuanya untuk membangunkannya. Nah itu diantaranya penerapan segitiga restitusi. Mungkin kesimpulan dari kegiatan acara hari ini adalah bahwa sekolah itu merupakan sebuah lingkungan pendidikan di mana proses interaksi antara warga sekolah dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung baik jika semua warga sekolah secara aktif, kolaborasi, serta konsisten menciptakan budaya positif, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan fungsi sekolah yang membentuk karakter murid dan mengimplementasikan dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Itu diantaranya kesimpulan yang dapat diambil dari materi pada hari ini. Dan selanjutnya yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir mengikuti acara kegiatan ini. Ya, mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini banyak manfaatnya dan kita bisa menerapkannya budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Ya. Dari saya dicukupkan sekian. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan melakukan foto bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.